Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin, robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal kota Samarinda, Kalimantan Timur, yaitu Bang Jana. Oh, udah cukup lama ya, udah sekitar 2 minggu atau 3 minggu nih kita nggak bawain kisah dari Bang Jana, yang mana kisah-kisah dari Kalimantan selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih belum diklik tombol subscribe-nya, diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah kesabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja, kita menuju ke Kalimantan Timur. KKN di Desa Losok, Kalimantan. Abdi sedang berlalu lalang sembari membawa beberapa barang yang sudah dibungkus di dalam plastik kresek besar dan tas kain daur ulang. Tanya Abdi, Rida yang akan sekelompok juga melakukan hal yang sama. Mereka akan melakukan salah satu tugas penting dalam masa perkuliahan, yaitu kuliah kerja nyata. Berbagai barang dikumpulkan, baik itu peralatan makan dan benda-benda yang sekiranya akan mereka pakai di tempat tujuan. Sebenarnya tempat yang menjadi lokasi KKN mereka tidaklah begitu jauh, hanya 2 jam perjalanan darat. Hal yang agak berat hanyalah daerah itu berada di area kabupaten yang merupakan kawasan transmigran. Suatu keadaan yang tentunya akan membuat mereka merasakan banyak keterbatasan baik secara fasilitas dan kebiasaan. Bisa jadi sinyal yang mereka terima tidak akan selancar ketika mereka berada di kota. Apalagi di area tertentu di Sanaksara, mereka bisa mendapatkan jaringan yang benar-benar mendukung segala keadaan. Abdi beserta satu teman yang lain, ditemani seorang dosen, sudah melakukan survei perihal rumah yang akan menampung mereka. Beruntung, mereka bertujuh akan ditempatkan di sebuah rumah milik salah seorang juraga di sana. Abdi, Roni, Thomas, April, Rida, JJ, dan Budi, 7 orang yang baru saja kenal karena beda fakultas itu berkumpul di rumah kontrakan Roni yang kebetulan cukup luas. Barang-barang ditumpuk di satu tempat untuk memudahkan mereka ketika berangkat 2 hari ke depan. Berbagai makanan instan dikumpulkan untuk berjaga-jaga. Tidak mungkin mereka akan keluar di tengah malam karena lapar. Belum tentu juga ada warung dan tempat makan yang buka. Belum lagi, mungkin saja ada pantangan ataupun larangan di tempat tujuan. Mereka belum tahu kemungkinan yang terjadi. Karena itu, mereka mempersiapkan beberapa jenis makanan instan untuk berjaga-jaga. Jikalau di sana nanti ada warung yang buka, tentunya menjadi keuntungan tambahan. Siapa tahu ada bahan makanan yang kurang. Lusa, jam berapa kita berkumpul? Tanya Thomas yang merupakan mahasiswa perantau dari Sumatera. Besok kan jam 8-an saja. Jadi jam 9-an sudah tulak, jawab Abdi memastikan jadwal keberangkatan mereka, meminta mereka untuk berkumpul di saat pagi. Aman kalau gitu. Jadi masih sempat ngumpulin nyawa, ucap Thomas yang secara bahasa sudah sangat lokal lengkap dengan dialeknya. 7 muda-mudi yang pada akhirnya harus bekerja sama itu berbincang sembari menyusun barang-barang yang sudah dikumpulkan agar lebih mudah diangkut, tak terkecuali Rida dan JJ yang datang belakangan. Perkenalan dan berbagai topik pembicaraan mulai bergulir agar semuanya bisa saling mengerti satu sama lain dan menghindari rasa canggung. Terlebih, mereka akan tinggal bersama kurang lebih 2 bulan. Tentunya tidak akan nyaman jika ada salah satu dari mereka yang tidak mengakrabkan diri, bahkan menjauh.
Sebagai mahasiswa yang lebih senior, tentunya Roni harus bisa mengayomi. Dia pula yang ditunjuk sebagai pemimpin rombongan yang 2 hari ke depan akan secara resmi diberangkatkan. Nanti kita tinggal di mana? Gimana surveinya? Tanya Rida yang memang sedikit lemot. Aman, aku kemarin sudah survei. Sudah dapat tempatnya juga. Rumahnya gede, kamarnya ada 4. Cuma ya gitu, daerahnya benar-benar perkampungan. Tapi harusnya sih enak. Internet sudah masuk kok, meski kada sekencang di sini. Jawab Abdi yang sudah melakukan survei dan perizinan bersama seorang dosen pendamping. Dia bahkan sudah melihat rumah yang akan mereka tinggali. Bagus saya kalau gitu, asal ndak horor aja rumahnya. Cetuk Rida yang memang penakut kelas berat. Aman, rumahnya nyaman kok, jawab Abdi. Setidaknya itulah kesan pertama yang ia tangkap kala mengunjungi rumah yang akan mereka tinggali. Matahari sudah meninggi, sudah mendekati jam makan siang. 7 orang yang baru saja saling mengenal itu berpisah untuk melakukan kegiatan masing-masing. Terlebih sudah waktunya makan siang. Rida, JJ, dan April berpamitan lalu menuju salah satu warung untuk makan bersama. Lumrah, para gadis tentunya harus bisa saling membiasakan diri lebih dulu dan saling membaca sifat. Berbeda dengan para jejaka yang lebih mudah untuk beradaptasi asal obrolannya nyambung. Rumah kontrakan Abdi yang tadinya ramai mendadak sepi. Terlebih, sang tuan rumah juga pergi untuk nongkrong di kampus bersama teman-temannya yang lain. Ketujuh muda-mudi itu sibuk dengan segala kegiatan mereka tanpa tahu apa yang akan mereka mulai 2 hari setelahnya, tepat setelah mereka menjejakkan kaki di tempat mereka ditugaskan. 2 mobil terparkir di dalam sebuah kontrakan. 7 muda-mudi dengan pakaian berlapis jas alma mater kuning sibuk mengatur barang-barang berbungkus plastik kresek kuning besar dan tas-tas berisi pakaian pribadi. Kelompok KKN 07 sedang mempersiapkan barang-barang bawaan yang akan mereka bawa. Mobil minibus yang dikhususkan untuk barang, joknya dilipat untuk menghasilkan ruang lebih besar dan lega. Mobil itu nantinya akan ditumpangi oleh seorang sopir dan dosen pendamping. 1 mobil lagi akan ditumpangi oleh 7 orang lain bersama sopir. Total mereka ber-10 akan berangkat beriringan dan akan menempuh sekitar 2 jam perjalanan menuju tempat tujuan yang disebut Teluk Dalam. Mereka ber-8 beserta dosen berkumpul membentuk lingkaran untuk berdoa dan briefing terakhir. Beberapa wejangan dihaturkan oleh sang dosen pendamping agar mahasiswa tidak melanggar peraturan desa, juga tidak melakukan hal-hal yang di luar norma masyarakat yang berlaku. Oke, sudah waktunya berangkat. Semoga perjalanan kita ini dilancarkan sampai tujuan dan program KKN kita dapat diselesaikan sesuai target, ucap dosen pendamping. Amin, sahut ke-7 mahasiswa. Mobil mulai meninggalkan kontrakan untuk menuju kampus. Untuk pengarahan terakhir dari para petinggi kampus, banyak mahasiswa dan juga mahasiswi berbaris di lapangan berdasarkan kelompok dengan alma mater. Tempat itu seketika berwarna kuning, sangat berbeda dengan penampakan dari hari biasa. Tetap jaga adab, fokus untuk membantu memajukan desa tempat kalian tinggal, dan tetaplah sederhana. Selamat jalan dan selamat bertugas. Semoga nantinya kembali dengan pengalaman dan juga cerita yang menyenangkan. Tutup dekan yang dengan resmi menutup dan melepas kelompok KKN. Semua mahasiswa yang berada di lapangan itu mengaminkan dan bertepuk tangan dengan riuh. Acara pelepasan itu menjadi gerbang perjalanan baru yang akan mereka semua temui beserta problematikanya. Tidak terkecuali untuk Abdi, Roni, Thomas, April, Rida, JJ, dan Budi. Mobil berjalan beriringan menggilas aspal yang berakhir di perbatasan kabupaten, ditandai dengan sebuah patung di tengah sebuah pertigaan. Mobil berbelok kanan memasuki jalanan yang lebih kecil. Tanpa median jalan yang membatasi, mobil memasuki area yang sepi dari pemukiman. Di kiri kanan jalan merupakan jurang yang berbahaya jika ditempuh oleh orang yang tak paham medan.
Jalanan yang sebenarnya tidak jelek, namun sangat minim penerangan, tentunya berbahaya kalau malam cuaca begitu cerah. Mereka bertujuh yang akan melakukan KKN bisa menata pemandangan hijau, sebuah suasana yang sangatlah kontras dengan apa yang biasa mereka temui di Sanaksara. Meskipun kampus mereka merupakan universitas yang di bagian dalamnya masih terdapat banyak pepohonan, namun saujana hijau tentu menjadi daya tarik lebih. Mereka yang tadinya sedikit letih karena tak bisa banyak bergerak mendadak berbinar. Hamparan rerumputan hijau menyegarkan mata. Mereka bisa memandang jauh hingga ke ujung cakrawala karena lokasi mereka yang berada di atas perbukitan. Mereka yang perempuan langsung mengeluarkan ponsel dan mulai merekam kondisi sekitar mumpung seluruh pemandangan masih bisa terlihat jelas. Beberapa video pendek disimpan untuk nantinya dikompilasikan menjadi satu video utuh. Sudah tentu, video itu akan menjadi dokumentasi dan juga bahan pamer di sosial media. Sudah lebih dari 1 jam perjalanan, mereka mulai memasuki kawasan yang lebih rendah. Pohon-pohon di tepian jalan begitu rindang, kebun-kebun milik warga terhampar di sepanjang jalan. Tak ketinggalan beberapa bangunan panggung dengan tiang-tiang tinggi yang di bagian kolongnya dijadikan garasi. Di titik-titik tertentu, mereka menemui pura lengkap dengan segala arsitektur dan pernak-perniknya. Memang di area itu ada kawasan yang disebut Kampung Bali, yang mana penduduk sekitar berasal dari Bali. Berikut juga dengan kepercayaannya. Selamat datang di desa Karangrejo. Mereka yang sedang terpejam mendadak terbangun ketika sang sopir memberitahukan bahwa mereka sudah tiba di tujuan. Selepas gerbang, jajaran rumah-rumah penduduk terlihat begitu ramai berjajar rapi. Ada toko kelontong, ada yang sederhana, ada yang terlihat megah. Beberapa bangunan yang mereka temui membuat kagum. Ternyata ada yang begitu tertinggal. Gumam berida dalam hati. Dia memeriksa ponselnya, sinyal internet masih ada meski tidak penuh. Mereka berhenti di depan sebuah bangunan yang bertuliskan Balai Desa Karangrejo. Mereka semua lalu turun untuk bertemu dengan kepala desa beserta perangkat. Mereka disambut beberapa warga berseragam safari. Rasanya begitu hangat, seperti tengah menyambut keluarga sendiri. Dan ya, mereka akan menjadi bagian dari keluarga desa Karangrejo. Saya selaku kepala desa mewakili warga Karangrejo mengucapkan selamat datang. Semoga betah dan dapat membantu memajukan desa kami yang sederhana ini, sambut Pak Abdur selaku kepala desa. Mereka mengangguk sembari menyalami sang kepala desa, kemudian diantar oleh seorang perangkat desa menuju rumah yang akan mereka tinggali. 2 mobil berjalan membuntuti 1 unit motor bebek yang dikendarai oleh perangkat desa yang ditugaskan mengantar mereka. Ke-7 mahasiswa itu terpana melihat rumah di mana mobil mereka berhenti. 1 unit rumah berukuran kurang lebih 10 kali 17 meter dengan halaman luas di depan dan belakang. 2 mobil itu memasuki halaman luas dan langsung parkir. Semua penumpang turun. Mereka menurunkan barang-barang yang berada di mobil lainnya. Ini kunci rumahnya, Mas. Tolong sekalian dirawat ya, Mas, Mbak, ucap lelaki itu memberikan kunci sembari memberikan titipan pesan dari pemilik rumah. Mereka melangkahkan kaki memasuki rumah yang sedikit berbeda dengan kebanyakan rumah lain. Tempat tinggal baru mereka itu bukanlah tipe rumah panggung, melainkan rumah tapak dengan halaman dan bangunan yang begitu luas dan juga asri. Ceklek, pintu rumah terbuka. Aroma pengap menguar menyergap hidung, khas bangunan yang sudah lama tidak ditinggali. Meskipun begitu, tak terlihat sarang laba-laba dan juga kotoran di dinding dan halaman. Satu-satunya bagian yang kotor hanyalah lantai yang sedikit berdebu. Namun itu bukanlah hal yang memberatkan, toh lantai itu hanya tinggal disapu dan kemudian dipel. Mereka membuka pintu sesuai dengan jumlah anak kunci yang diberikan. Namun hanya 2 kamar yang bisa dibuka. 2 lainnya tidak bisa karena jumlah anak kunci yang kurang. Oh, mungkin ini kamar pribadi yang punya, batin Abdi. Dengan cepat mereka membuka semua jendela yang dilapisi tralis besi, kemudian menyusun barang-barang pribadi sesuai kamar yang akan ditempati.
Thomas, yang berbadan paling besar, mengangkut barang-barang logistik menuju dapur. Thomas sedikit terkejut setelah dia melihat keadaan dapur untuk rumah yang berada di pedesaan. Dapur yang dia temui begitu modern dengan peralatan yang tersusun rapi. Thomas menyusun isi plastik di sebuah lemari kaca yang bagian atasnya kosong. Di dapur juga terdapat lemari pendingin yang dicabut dari steker listrik. Dia lalu menyambungkannya dengan listrik, kemudian mengisi lemari pendingin itu dengan telur. Rumah yang tadinya tertutup dan terkesan suram itu berubah dalam sekejap. Ruang-ruang kosong itu kini terisi penghuni baru yang sibuk berceloteh perihal kesan-kesan yang ditangkap. Para gadis bekerja sama membersihkan lantai, menyapu, mengepel, dan membersihkan kaca, sementara para pemuda sibuk menyusun barang-barang yang akan mereka gunakan guna menunjang kegiatan. Kita keluar dulu yuk, jalan-jalan sambil nyari warung makan. Mana tahu ada yang jualan sayur, ikan atau ayam, ajak Roni yang merupakan ketua kelompok. Selesai dengan pekerjaan rumah, mereka pun jalan bersama sembari berkenalan dengan para penduduk. Mereka bertamu ke setiap rumah dan memohon bantuan serta bimbingan. Kedatangan mereka pun disambut hangat oleh warga sekitar, meski beberapa di antara mereka terlihat mengernyitkan dahi saat tahu di mana mereka semua tinggal. Kalau kada ada yang mendesak, mendingan kada usah begadang, ucap seorang ibu yang mereka kunjungi. Mereka bertujuh sempat menyimpan tanda tanya, ada apa dengan begadang, namun itu segera mereka nafikan. Nasihat itu mereka anggap hanya himbauan dari warga lokal yang cenderung terbiasa dengan ketenangan dan jauh dari hingar-bingar. Lagi pula, orang desa memang tidak terbiasa beraktivitas di kala malam dan lebih memilih beristirahat selepas bekerja seharian di ladang. 1 minggu berlalu, mereka bertujuh sudah berbaur dengan warga sekitar. Di 3 hari pertama, mereka melakukan survei pada warga perihal kekurangan yang ada. Dari hasil survei, mereka menjadi tahu apa yang harus mereka lakukan. Mulai dari penyuluhan terhadap para ibu perihal komunikasi dan sosial media, merancang sistem pengairan yang lebih efektif, sampai mendesain gapura baru agar desa lebih terlihat tetap menarik. Dari segala hasil survei itu pula, pada akhirnya mereka harus menyusun segala rencana secara sistematis beserta evaluasi hingga menjelang tengah malam. Satu ujangan yang kala itu diberikan secara tak sadar sudah dilanggar oleh mereka, dan mereka tidak menyadarinya. Mereka lupa dengan kebiasaan dan peraturan tak tertulis yang harus dihormati dan juga ditaati. Hingga pada suatu malam, Thomas yang berbadan besar memang lebih sering merasa lapar. Kala yang lain sudah mulai bersiap untuk tidur, dia malah memikirkan bahan makanan yang bisa dia masak di dapur. Thomas berjalan menuju dapur dan mulai memasak 2 bungkus mie instan. Segala kegiatan yang menurutnya dilakukan dalam senyap, nyatanya menimbulkan suara yang nyaring. Karena sekitaran yang sudah sepi dan dapur yang terasa kosong, hingga suara-suara yang dihasilkan terdengar lebih menggema. Suara lirih terdengar pelan dengan irama yang berulang. Thomas yang sedang makan seorang diri di dapur tak menggubri suara yang terdengar. Dia menganggap mungkin suara itu berasal dari ekor cicak yang membentur kaca. Dia yang ingin menafikan hal itu semakin merasa aneh karena hawa di dapur yang mendadak berubah. Dapur yang tadinya sejuk, suhu ruangannya kini mendadak naik, terasa gerah. Tengkuknya mendadak berkeringat. Hembusan angin hangat tertiup entah dari mana. Dia berusaha menafikan hal itu, namun suara yang dia dengar masih saja terulang dan mengundangnya untuk memalingkan pandangan. Thomas berpaling dan mengarahkan pandangannya menuju arah suara. Dia langsung terdiam. Kunyahan mie instan yang masih berada di mulutnya mendadak terhenti. Rasa lapar yang mendadak hilang. Dia sudah kehilangan selera makan. Di belakangnya, tepat di atas lemari kaca tempat piring disimpan, juga logistik makanan mendadak menjadi area yang menakutkan. Dia masih terpaku, tak bisa berteriak dan bergerak. Dalam beberapa detik, sebuah lengan tergeletak di atas lemari. Siku dan lengan bawah itu menggantung sembari menampakkan warna pucat dan gurutan urat berwarna kehijauan yang lekat.
jemari dengan kuku putih kebiruan itu mengetuk pintu kaca dengan ritme yang tetap bunyi. Yang tadinya dia anggap hanyalah suara dari ekor cicak, ternyata itu adalah benturan kuku dari lengan tak bertubuh dengan kaca lemari tempatnya menyimpan tumpukan mie instan. Tak lama, hanya saja Thomas merasa ini adalah 1 menit terlama di dalam hidupnya. Dengan kesadaran yang hampir pulih, dia memalingkan pandangan dan langsung beranjak meninggalkan sisa mie instan yang tak sempat dihabiskan di atas meja makan. Gangguan pertama sudah dimulai, entah apalagi yang sedang menunggu di keesokan hari. Abdi, Roni dan Thomas beserta warga sedang sibuk menyusun bata-bata dan mengaduk pasir dan semen. Program mereka kali ini adalah membuat lapangan serbaguna di lahan dekat kantor desa. Awalnya, rencana itu sempat kurang disetujui oleh warga, namun mereka bisa meyakinkan bahwa lapangan itu nantinya bisa dipakai oleh warga untuk main bulu tangkis, bola voli, atau mungkin futsal bagi para pemuda dan anak-anak. Selain itu, lapangan itu bisa pula dijadikan lokasi saat desa sedang menggelar acara, baik itu wayang atau pernikahan. Dengan banyaknya kemungkinan manfaat, akhirnya warga menyetujuinya, tentunya atas izin dari Pak Abdur sebagai kepala desa beserta aparaturnya. Desa Karangrejo memang dijadikan lokasi untuk para transmigran dari Pulau Jawa saat program Repelita Era Orde Baru. Oleh karena itu pula, penduduk desa itu mayoritas bersuku Jawa. Pada masa itu, para transmigran diberikan lahan untuk digarap beserta rumah sederhana agar bisa bertahan demi program pemerataan penduduk. Oleh karena itu, warga desa Karangrejo tergolong sejahtera. Meski lokasi mereka jauh dari kota, mereka bisa bertahan dan sejahtera karena hasil panen. Banyak dari mereka yang menanam padi, namun tak jarang dari mereka juga menanam tomat dan cabai. Makanya tak sedikit mobil bak yang berlalu lalang diparkir di halaman rumah-rumah warga. Di antara warga-warga yang hidupnya sejahtera adalah seseorang yang paling dihormati di tempat itu, dialah Mbah Mansur. Orang pertama yang ditempatkan di area itu dan menjadi orang pertama yang merambah area untuk ditanami. Mbah Mansur sendiri merupakan kakek dari Pak Abdur yang sudah berpulang di awal milenium. Rumah yang ditinggali mahasiswa KKN memang sudah lama tak digunakan karena keluarga Pak Abdur yang lain berada di Sanaksara. Sesekali mereka menggunakan rumah itu untuk menginap saat berlibur, terutama pada saat Lebaran. April, Rida sedang mengajar para ibu perihal sosial media. Bagi mereka, banyak yang belum mengerti pemanfaatan dan etika bersosial media. Dengan materi yang mereka berikan, mereka berharap warga desa, terutama ibu-ibu, lebih paham tentang privasi, juga lebih waspada terhadap segala jenis penipuan yang bisa saja mengincar mereka. Di tempat lain, JJ dan Budi bermain bersama anak-anak. Kegiatan ini mereka lakukan agar anak-anak tidak terlalu ketergantungan dengan ponsel dan lebih aktif bergerak. Karangrejo mendadak lebih aktif. Tak jarang ibu-ibu mampir untuk sekedar mengantarkan makanan ringan, keripik, sayur, atau mungkin beras untuk logistik mereka selama berada di desa itu. Namun tetap saja, tak ada dari mereka yang mau masuk ke rumah itu lalu duduk untuk waktu yang lama. Para ibu itu hanya sampai di depan teras, duduk sejenak untuk bercerita, lalu pulang. Semuanya seperti itu, seolah ada sesuatu yang mereka hindari, namun tak ada satupun yang membuka suara dan menunjukkan gestur waspada. "Gimana, Derida? Aman di posko?" tanya seorang ibu yang membuat mata para ibu lain mendadak menatap. "Aman, Bu, rumahnya aman, tapi memang ada kamar yang kada bisa dibuka," jawab Rida. "Oh, mungkin itu kamar anak Mbah Mansur. Siapa tahu di dalam ada barang pribadi, makanya tidak bisa dibuka," jawab ibu itu santai, membuat mata yang tadi sempat memandangnya kembali berpaling menatap ponsel masing-masing dan membaca berbagai opsi pengaturan di sosial media berwarna biru.
Suara tarhim dari masjid terdekat mulai terdengar. Pertanda senja akan segera tiba. Para mahasiswa KKN itu mulai kembali ke rumah setelah seharian melakukan program kerja dan berdialog dengan warga. Ada rasa letih yang terlihat, terutama di wajah mereka yang membangun lapangan serbaguna. Para gadis mandi lebih dulu. Kemudian para jejaka menyusul semua gadis. Selesai mandi, Abdi, Roni, dan Thomas dibiarkan beristirahat karena mereka memang lebih lelah dibandingkan anggota yang lain. Sementara para gadis menanak nasi, sayur, dan menggoreng lauk untuk mereka makan, nantinya Budi yang akan mencuci piring dibantu siapapun yang sedang menganggur sebelum nantinya mereka duduk di ruang tengah untuk evaluasi kegiatan. Mereka berbincang hingga larut malam, lewat pukul 11. Karena terlalu asyik, mereka jadi lupa dengan pesan yang sempat diberikan larangan untuk tidak berkegiatan menjelang tengah malam tanpa sengaja dilanggar saat dimana menjadi saat pergantian bagi mereka yang terlihat untuk berkegiatan. Thomas sudah masuk ke dalam kamar untuk lebih dulu beristirahat. Dia sudah makan begitu banyak dan begitu lelah hingga rasa kantuk cepat menyergap. Abdi, Roni, Budi, dan JJ sedang asyik bermain undercover, sementara April dan Rida sedang berada di kamar sambil menonton video di sosial media. Kopi yang sudah dingin terhidang sedari tadi, hingga sisa setengah gelas. 3 pemuda beserta 1 gadis itu asyik tertawa-tawa sambil saling tuduh di ruang tengah. Mereka benar-benar lupa dengan nasihat yang pertama kali mereka dengar ketika awal memasuki rumah. Gludak, gludak. Suara benturan terdengar dari kamar belakang yang terkunci. Kamar yang sedari awal pintunya tak bisa dibuka. JJ dan Roni yang membelakangi langsung menoleh sambil mengernyitkan dahi. Alah, paling tikus. Lanjut, ujar Budi sambil mengajak JJ dan Roni melanjutkan permainan karena sedari tadi dia selalu menjadi tertuduh. Permainan terus berlanjut, namun bunyi yang sempat terdengar itu semakin santer. Keempat muda-mudi itu perlahan mulai merasa terganggu. Roni dan Abdi berdiri untuk memastikan sumber suara. Langkah mereka pelan sambil menajamkan pendengaran. Gludak, gludak. Bunyi kembali terdengar saat mereka berjalan mendekat ke arah pintu kamar belakang yang berseberangan dengan meja makan. Telinga mereka didekatkan hingga hampir menempel pintu, namun hal lain yang justru terdengar. Bu, ada yang nguping. Duk, duk, duk. Suara anak kecil disusul gedoran pintu mengejutkan Roni dan Abdi. 2 pemuda itu langsung mundur dan menjauh sejenak. Roni mengira jika ia salah dengar, namun melihat wajah Abdi yang juga kaget dan pucat membuatnya yakin bahwa ia sendirian. Abdi juga mendengar suara yang sama. Sudah, tidur. Sudah waktunya gantian, ucap Roni bergegas kembali ke ruang tengah sambil mengajak yang lain untuk bubar. Tanggung bre, masa kada diselesaikan, sangga Budi. Sudah, pokoknya ayo masuk. Roni bersikuku dengan nada lebih tegas. Abdi dan Roni masuk ke dalam kamar. Begitu pula JJ, namun Budi masih ingin tetap berada di ruang tengah karena rasanya lebih lega jika dibandingkan kamar yang isinya terlalu penuh. Budi merebahkan diri ditemani suara televisi, namun matanya justru menatap ponsel. Dari kamar yang dihuni para lelaki mulai terdengar dengkuran yang saling bersautan. Budi setengah berbaring sambil menyandarkan punggungnya di dinding menghadap kamar. Sisi kanannya adalah televisi dan lorong menuju dapur. Perlahan tapi pasti matanya mulai sesekali terpejam. Meski tetap dipaksa terjaga, kantuk mulai menyergap. Ditambah pinggangnya disangga bantal, rasanya begitu nyaman hingga ia perlahan terpejam. Kedua kelopak matanya terasa begitu lengket hingga ia benar-benar malas untuk beranjak dan pindah di kamar. Toh dia merasa di ruang tengah lebih sejuk karena sirkulasi udara yang bebas bergerak. Dari arah dapur, sesuatu bergerak mendekati Budi yang terpejam. Dengan suara televisi yang terdengar lirih, ponsel yang tadi dia tatap kini tertelungkup di atas perut. Sesuatu itu menatap Budi yang tergolek. Karena kesadarannya sudah menghilang, dia merayap pelan mendekati kaki Budi. Jemari pucat itu mendekat, terjulur, hendak menggapai kaki Budi.
Tangan itu mendekat, mencengkram pergelangan kaki Budi yang belum sepenuhnya terlelap, merasa dingin di kakinya. Dia hampir terjaga hingga pada akhirnya dia sepenuhnya terbelalak. Serak! Budi ditarik hingga melorot. Beruntung ada bantal di pinggangnya hingga kepalanya tak terbentur lantai keramik yang berlapis karpet tebal. Pemuda yang tadinya sempat tertidur itu langsung kaget dan menatap kakinya. Dia menatap nanar penuh takut. Kala sepotong lengan itu bergerak menjauh, merayap dengan jemarinya menuju dapur. Sejenak dia terpaku. Tubuhnya tak bisa bergerak. Pandangannya masih saja tertuju pada potongan lengan yang bergerak menjauh. Dia baru bisa memalingkan pandangan kala lengan itu menghilang di dapur. Dia berharap ini adalah kejadian pertama dan terakhir kalinya. Namun ketika dia memalingkan pandangan lurus ke arah pintu, dia kembali terkejut. "Om, gantian ya." Tepat di sebelah pipi kirinya, wajah sesosok anak kecil dengan mata yang berlubang tersenyum riang seolah menunggu giliran untuk bermain. "Ah!" Budi berteriak sambil bangkit dan berlari ke kamar. Pintu dibuka paksa hingga 3 orang lain yang sedang tertidur langsung terkejut dan terbangun. Ketiganya menatap Budi dengan jengkel karena membuat kegaduhan. "Apa sih, Bud?" tanya Thomas dari tadi yang tidurnya paling nyenyak. Anu, ada tangan," jawab Budi terbata-bata sembari mengatur nafasnya. "Tangan aja, kan ada badannya?" tanya Thomas yang tiba-tiba teringat kejadian sebelumnya. "Loh, kok Budi malah heran?" Pertanyaan tadi membuat Abdi dan Roni langsung memalingkan pandangannya menatap ke Thomas. "Iya, aku sempat lihat juga pas lagi makan sendirian malam-malam. Tangan aja, gak ada badannya," ngetok-ngetok lemari dapur. Kisah Thomas singkat. Kejadian yang sudah menimpa 2 orang dari mereka memvalidasi himbauan untuk tidak berkegiatan menjelang tengah malam. Sebuah himbauan yang sempat mereka lupakan karena terlampau sibuk evaluasi. "Duk, duk, 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 duk. Om, sekarang gantian ya." Mereka berempat langsung menoleh ke arah pintu saat gedoran dan suara anak kecil terdengar jelas di telinga mereka. Abdi yang sedikit ingin menelisik mengalihkan lirikan matanya lebih ke atas, dan benar saja 8 jemari terlihat di ventilasi kamar dan wajah dengan 2 lubang di mata tengah mengintip mereka. Abdi langsung berpaling dan tidur miring membelakangi pintu disusul oleh yang lain. Mereka tidak ingin membicarakan lebih lanjut karena khawatir akan ada kejadian lanjutan. Lebih baik mereka tidur dan melupakan kejadian malam ini daripada harus merasa terus dihantui. Sudah mendekati akhir-akhir masa KKN. 7 orang mahasiswa yang menghuni rumah Mbak Mansur kian terbiasa dengan pantangan yang sudah dituturkan. Mereka bahkan saling mengingatkan kala ada yang masih terjaga menjelang tengah malam. Potongan lengan dan anak kecil yang meminta mereka untuk gantian beraktivitas sudah tak lagi muncul karena mereka semua sudah masuk kamar menjelang pukul 10. Jikalau mereka masih terjaga menjelang tengah malam, itu pun tetap di dalam kamar tanpa mau beranjak. Telinga mereka disumpal dengan earphone agar tidak mendengar suara dari luar. Dalam segala keterbiasaan terhadap segala gangguan, tidak serta-merta sebagai pertanda rasa aman sudah sepenuhnya mereka dapatkan. Hingga saat ini mereka baru menemui 2 sosok. Mereka belum bertemu sosok lain yang masih menyapa. Untuk kali pertama mereka bersantai di halaman samping. Kopi dan teh terhidang beserta menemani ubi rebus hangat yang terhidang di piring. Segala program kerja yang mereka rencanakan sudah terlaksana dengan sukses. Sekarang yang mereka lakukan hanyalah bersantai sembari terus mengakrabkan diri dengan warga sekitar. Karena itu pula mereka bisa menikmati ubi rebus gratis dengan santai sambil menunggu senja. Sisa seminggu terakhir, keseharian mereka hanya diisi dengan berjalan-jalan keliling desa sambil bercakap-cakap dengan warga yang menyapa mereka. Tak jarang mereka diminta mampir untuk sekedar makan. Mereka benar-benar diterima dan dianggap keluarga. Dari segala pembicaraan ngalor ngidul yang mereka lakukan, tak ada warga desa yang membahas mitos dan juga mistis, seolah memang sengaja menutupi atau mungkin agar para mahasiswa KKN itu tidak merasa takut.
Semua sambutan dan obrolan juga petua-petua didengar dan diterima hingga puncaknya di sepertiga malam selanjutnya. Di sekarang Rejo terasa begitu dingin dan gelap. Hujan mengguyur sejak sore. Abdi bahkan mendapat kabar bahwa hujan itu mengguyur hingga sanak Sara. Cuaca begitu mendukung untuk beristirahat hingga pagi. Namun mereka sudah tidur sejak sore. Malam ini tak ada satupun dari mereka yang mengantuk, seolah mata mereka dipaksa untuk terjaga. Kilat berkali-kali terlihat berkilat dari ventilasi, menerangi halaman dan jalanan yang gelap. Dar! Petir menyambar dengan suara begitu nyaring. Setelah kilat yang muncul beberapa kali secara beruntun, listrik di seluruh desa mendadak mati. Seluruh area di sana menjadi diselimuti kegelapan total karena tak menyangka akan ada listrik yang padam. Mereka sama sekali tidak menyiapkan lilin. 7 orang mahasiswa itu terpaksa menggunakan ponsel mereka sebagai senter secara bergantian. Angin kencang dan kilat-kilat menambah kesan seram. Sejauh yang mereka tahu, hanyalah para jejaka yang mendapat gangguan. Para gadis sama sekali belum menceritakan sesuatu, entah sengaja menyimpan atau memang tak mendapatkan gangguan. Mereka hanya menikmati hari sampai tak sadar bahwa malam ini bertepatan dengan malam Jumat Kliwon, sebuah kebetulan yang teramat terorganisir. Deras hujan yang mengguyur membuat seluruh desa terdengar riuh, tak terkecuali rumah Mbak Mansur. Di dalam kamar yang terkunci, mulai terdengar suara-suara bersautan. Ketukan-ketukan terdengar bersautan tak hanya dari kamar yang terkunci. Dari dapur, terdengar juga ketukan-ketukan dari lemari kaca tempat mereka menyimpan peralatan makan dan mie instan. Mendengar segala suara dari tempat yang tak seharusnya, para jejaka itu saling melirik. Mereka ingin masuk kamar, namun para gadis pun melakukan hal yang sama. Para gadis saling melirik satu sama lain seolah saling mengerti dengan apa yang terjadi. Mending kita masuk kamar aja, ucap Roni. Kami tidur sama kalian aja ya, jawab April yang menampakkan wajah ngeri. Para gadis itu tak pernah bercerita tentang apa yang mereka alami dan mereka lakukan setiap malam. Mereka tak pernah menuturkan bagaimana mereka bisa bertahan di dalam kamar ataupun cara mereka tidur. Mereka tak pernah membuka obrolan, padahal mereka selalu tidur dalam posisi rapat bertutup selimut di seluruh tubuh. Ceklek. Pintu kamar terbuka. Bukan kamar yang mereka tempati, namun kamar belakang yang tak pernah mereka miliki. Kuncinya perlahan. Sesosok anak kecil dengan kemeja dan celana pendek keluar, disusul potongan lengan yang sedari tadi mengetuk-ketuk lemari kaca. 7 mahasiswa itu tak menyadari bahwa ada sosok lain di antara mereka. Namun kehadiran 2 sosok itu hanyalah sebuah awal mula dari segalanya. Dari pintu kamar belakang, sesosok wanita tua bungkuk berjalan pelan. Langkahnya hampir tak terdengar, namun suara kayu yang membentur lantai terdengar jelas. Ya, suara tongkat. Serempak, mereka menoleh ke arah suara sambil menyorotkan arah flash ponsel yang menyala. Di hadapan mereka, tepat di ambang kusen dapur, berdiri sesosok wanita tua dengan kebaya model lama dan kain jarik berwarna coklat gelap. Wajah tirus dengan kulit kendur itu menatap mereka sembari tersenyum, membuat siapapun yang melihat bergidik ngeri. Mata ke-7 mahasiswa itu semakin membelalak kala menyadari ada yang berbeda di wajah sosok sang nenek. Sepasang benda putih terlihat menutupi lubang hidungnya. Ya, kapas. Kok durung turu, Le? Dok, suara serak terdengar jelas dalam rongga kepala mereka. Sebuah pertanyaan yang tak sepenuhnya mereka mengerti karena berbahasa Jawa. Tawa terdengar nyaring mengisi seluruh ruangan yang lengang, diselingi gelegar petir yang mengaum di luar rumah. Kilat menyala terang berulang, menampakkan dengan jelas raut wajah sang nenek yang kian lama kian menyeramkan. Wajah dengan kulit keriput itu kian melorot hingga kelopak bawah matanya tertarik gravitasi, menambahkan bagian dalam yang berwarna merah darah.
Gendang turu, ucapnya lagi sambil tersenyum lebar hingga batas bibirnya mencapai telinga. Belum lagi mereka semua mencerna kepala sosok nenek itu bergerak menunduk, kemudian jatuh. Ya, kepala itu lepas dari leher yang tadi menyangga. Terkejut dan semakin ketakutan dengan hal tersebut, 7 muda-mudi itu berteriak kencang dan langsung masuk ke dalam kamar yang dihuni para jejaka. Malam ini mereka akan tidur bersama. Jika mereka memang bisa tidur, ketakutan mengaburkan batas norma yang selama ini mereka junjung tinggi. Tak peduli jika terasa kurang pantas, selama malam ini mereka bisa saling menjaga dan melindungi. Pintu kamar dibanting keras, tak lupa dikunci agar sosok itu tak masuk. Ya, logika masih ada di kepala mereka, namun hal supranatural seringkali menentang dan menabrak logika, menutup dan mengunci pintu tak serta-merta menghentikan gangguan. Dari lubang ventilasi, sepasang lubang gelap tanpa bola mata masih saja mengintip sambil terus tertawa riang. Suara gelak tawa khas anak-anak yang begitu ceria. Kok iseh tangi le? Duk, suara sosok nenek itu kembali terdengar, tapi bukan dari arah pintu, melainkan dari dinding di belakang mereka. 7 muda-mudi itu menoleh dan menyorotkan flash ponsel, mendapati wajah sang nenek yang muncul dari dinding kamar yang pintunya sudah mereka kunci. Jikalau mereka paham, mungkin gangguan ini akan segera berakhir. Hanya saja mereka semua sama sekali tak paham bahasa Jawa. Pertanyaan berulang yang dilontarkan itu sebenarnya adalah kunci ketenangan mereka. Namun apalah daya. Kayak apa ini? Tanya April yang semakin ketakutan kala melihat wajah yang muncul dari dinding. Kita pergi aja, kita ngusik ke rumah tetangga, jawab Roni. Mereka semua langsung berdiri, membuka pintu kamar dengan cepat dan langsung berlari menuju pintu depan. Beruntung anak kunci pintu depan tak pernah mereka pindahkan dan ditinggalkan menggantung. Ceklek, pintu terbuka. Mereka semua lantas berlari menembus hujan deras dengan kilat-kilat yang menyinari langkah mereka di jalanan yang becek. Sekilas terlihat sosok-sosok transparan berdiri di bawah pepohonan dan duduk di dahan-dahan sembari menatap mereka yang ketakutan. Derap langkah berhantaman dengan genangan air terdengar tak beraturan. Nafas mereka tak beraturan, ditambah sulitnya menatap sekitar karena keterbatasan jarak pandang. Tak jarang bulir air menghantam bola mata mereka hingga terasa pedih. Hampir 50 meter mereka berlari. Akhirnya mereka bertemu dengan rumah warga. Ketujuh muda-mudi itu langsung berbelok memasuki alamat. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Roni mengucap salam lantang sambil terus mengetuk pintu. Para gadis terus saja menoleh ke kiri dan ke kanan untuk memastikan bahwa mereka tak diikuti lagi. Ketukan mereka tak langsung mendapati tanggapan. Hingga hampir 5 menit lamanya mereka berdiri. Akhirnya pintu itu terbuka. Loh, kenapa? Ucap sang tuan rumah karena heran dan bingung. Maaf Pak, kalau boleh kami mau numpang tidur di sini untuk malam ini saja, jawab Roni yang masih mengatur nafasnya yang terengah. Ayo masuk dulu, ucap seorang lelaki berumur 50 tahunan yang kemarin sempat mengirimi mereka makanan. Rumah yang tadinya sepi dan gelap mendadak ramai. Penghuni rumah yang lain ikut terbangun karena mereka kedatangan tamu di tengah malam ini. Mereka semua diberikan handuk untuk mengeringkan kepala, juga kaos ganti untuk mereka semua. Para gadis dibawakan daster milik sang ibu. Pak Usman membiarkan para gadis tidur bersama istrinya di kamar, sementara dia menemani para jejaka untuk tidur di depan televisi beralaskan karpet permadani. Mereka dibiarkan beristirahat. Tak ada pertanyaan lanjutan perihal kejadian yang mereka alami. Semua itu akan ditanyakan ketika pagi. Ada apa semalam? Kau pada mengungsi? Tanya Pak Usman sambil merokok dan menikmati kopi ditemani sepiring pisang goreng dengan taburan gula. Semalam kami diganggu Pak. Memang bukan yang pertama kali, tapi semalam itu ada nenek-nenek yang kepalanya lepas Pak. Ketika kami kumpul di kamar, mukanya malah muncul di dinding. Makanya kami semua langsung panik, terus pergi mengungsi. Kisah Roni yang masih bisa mengingat dengan jelas kejadian semalam. Oh itu,
Kemudian kalian dengar apa lagi? Tanya Pak Usman yang merasa tidak heran. Aduh, nggak ngerti Pak. Tapi ada kata turu, turu gitu Pak. Lanjut Roni. Kalian semalam pasti begadang ya, gara-gara mati lampu. Itu dia menyuruh kalian untuk tidur. Dan kalian semua pasti tidak sadar kalau semalam itu malam Jumat Kliwon. Waktunya benda pusaka itu dimandikan. Kebetulan di situ memang ditaruh pusaka almarhum dari Mbak Mansur. Mungkin gara-gara itulah juga kalian diganggu. Sudah enggak apa-apa. Yang penting kalian tidur cepat saja ya. Oh iya, kalian ini KKN sampai kapan? Tanya Pak Usman selepas menjelaskan. Sisa 3 hari Pak, jawab Abdi yang baru saja melihat jadwal di ponselnya. Oh enggak apa-apa, orang sisa 3 hari kok, ucap Pak Usman. Obrolan mereka bergulir, berisikan petua-petua dan rasa terima kasih. Ketika matahari sudah menjauh dari garis cakrawala, mereka pun berpamitan untuk kembali ke posko. Hari yang dinanti-nanti sudah tiba. Waktunya mereka berpamitan untuk meninggalkan desa. Acara kecil-kecilan dihelat oleh warga sebagai rasa terima kasih atas bantuan para muda-mudi atas usaha mereka. Berbagai oleh-oleh berupa buah dan sayuran diberikan. Beberapa anak kecil bahkan menangis karena tak ingin ditinggalkan oleh para gadis lepas berpamitan. 2 mobil berjalan beriringan menyusuri jalan desa. Rasa harum membuat hangat hati mereka, tentunya tak akan pernah terlupa. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Jana. Ini mah parah nih. Asli, horornya dapet banget. Dan emang rumah berhantu itu bener-bener ngeri ya. Jadi penggambaran situasinya itu loh. Ketika ada lengan ya, atau tangan yang cuma lengan doang tanpa tubuh itu ngetuk-ngetuk gitu. Habis itu yang paling parah pas dia narik seret, lagi tidur tuh ditarik seret gitu. Itu asli ngeri banget tuh. Dan yang pasti udah dong, pasti yang paling menyeramkan menurut saya adalah sosok nenek-nenek tua berkebaya jarik itu. Itu puncaknya dari terornya. Yang mana sebenarnya dia cuma pengen bilang tidur. Jadi kayak gini teman-teman ya, di dalam rumah itu malamnya itu kayak giliran mereka tuh untuk beraktivitas. Makanya anak-anak kecil selalu bilang gantian ya Om, gantian ya. Jadi mereka ingin bergantian untuk beraktivitas. Makanya sebelumnya sudah diingatkan jangan begadang kalau di situ. Tapi ya itulah namanya manusia kan. Tapi overall kisahnya keren banget. Dan alhamdulillah juga ketujuh mahasiswa KKN itu akhirnya bisa selamat dan bisa menyelesaikan tugas KKN-nya dengan baik di Desa Karangrejo. Namanya itu adalah Desa Karangrejo, nama Jawa ya, karena memang ya di situ dihuni oleh para transmigran yang di zaman eranya Presiden Soeharto itu dari Pulau Jawa transmigrasi ke Pulau Kalimantan. Kisahnya keren pakai banget. Terima kasih Bang Jana ya. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi yuk bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini dan bebas ya. Kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara. Pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.